Oke, maaf tadi lupa merecord. Jadi sekali lagi untuk presentasi ini kita akan ambil temanya tugas minggu lalu, yaitu tentang manusia. Dan mengingatkan kembali buat teman-teman yang belum mengumpulkan tugas, mohon segera dikumpulkan karena nilainya kan akan dimasukkan, direkap secara otomatis, akan ke detek, dan kalau misalnya kosong nanti berpengaruh ke nilai akhir. Oke, siap semuanya? Saya akan melakukan random. Oke, yang pertama, sebentar. Ini kan belum hafal nama-nama dan ini ya. Ada Yeni Natalia Hutahuruk. Ada? Oh, ada. Silakan Mbak Yeni. Di sini saya akan mempresentasikan dari materi bab 4, etika dan pembentukan karakter Kristiani. Nah, di sini sangat penting dalam kehidupan manusia, kita yang berkaitan kepentingan diri sendiri, melainkan juga berkaitan dengan kepentingan orang banyak, bahkan berkaitan dengan kelestarian alam lingkungan hidup. Ada seorang ahli etika yang bernama David mengatakan bahwa ini kita hidup dalam satu masa yang sulit ketika orang tidak sepakat mengenai apa yang baik dan buruk. Bukan saja di kalangan akademisi, dalam ketidaksepakatan itu muncullah saling menyerang dan menyalahkan bahkan dengan cara-cara yang kasar. Karena itulah perlu pengkajian yang lebih sama apa sesungguhnya yang baik dan benar. Dan karakter menjadi sangat penting bukan saja bagi individu dan keluarganya, tetapi juga bagi masyarakat dan bangsa. Nah, di sini dalam bab ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan etika dan moralitas. Yang pertama, mengembangkan sikap kasih kepada Tuhan sebagai pencipta. Yang kedua, menumbuhkan sikap sabar, tangguh, dan pembawa damai. Yang ketiga, menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain dalam agama, suku, dan budaya. Yang keempat, bersikap peduli terhadap sesama manusia. Yang kelima, bersikap jujur dan adil dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keenam, bersikap terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak dalam rangka mendatangkan kebaikan bersama. Yang ketujuh, menjelaskan hubungan iman Kristen dengan etika atau moralitas dan karakter Kristiani. Yang terakhir, menyajikan hasil tentang hubungan iman Kristen dengan moralitas dan karakter Kristiani. Nah, di sini yang A, menelusuri pengertian etika dan moralitas. Kata etika berasal dari kata Yunani ethos. Nah, di sini kata etos berarti kebiasaan atau adat dan tentu saja yang sesuai kebiasaan dan adat dianggap baik. Sedangkan etos lebih berarti kesusilaan, perasaan batin, atau kecenderungan hati yang menyertai seseorang terdorong untuk melakukan suatu perbuatan. Ketika etika menjadi istilah teknik khusus, ilmu pengetahuan mempelajari atau menyelidiki soal kaidah-kaidah dalam rangka mengukur perilaku perbuatan manusia. Untuk mendefinisikan apa itu etika, ada baiknya terlebih dahulu kita membedakan antara pertimbangan etis dan non-etis. Bila manakah suatu pertimbangan itu berkaitan atau tidak berkaitan dengan etika, pertimbangan non-etis adalah pertimbangan yang didasarkan bukan pada pertimbangan baik benar, melainkan didasarkan pada misalnya selera makan atau mode pakaian. Nah, di sini ungkapan sikap tindakan etis dan tindakan yang tidak etis, keduanya adalah sikap dan tindakan yang didasarkan pada pertimbangan etis. Yang pertama bermakna bahwa sikap dan tindakan itu baik secara etis, sedangkan yang kedua adalah sikap dan tindakan itu tidak baik secara etis. Yang B, membangun norma untuk membuat penilaian moral. Bila etika sebagai ilmu mempelajari norma-norma untuk menilai secara etis, kita bisa menilai secara baik, benar, atau bertanggung jawab. Pertanyaannya adalah bagaimana orang membangun norma atau penilaian etisnya. Dalam kaitan itu, maka ada dua kategori yang berbeda, yaitu yang oleh Silvus Normal disebut teori teologis dan teori deontologis. Nah, yang pertama, teori teologis itu adalah teori yang berpendapat bahwa kebaikan atau kebenaran itu ditentukan oleh tujuan yang baik. Jadi, kalau seseorang mempunyai tujuan yang baik itu, yang mendorong kita
pada suatu tindakan apapun itu pasti dinilai baik. Kalau yang kedua, teologi deontologis adalah mempunyai prinsip berpendapat bahwa suatu tindakan itu baik bila memenuhi kewajiban moral. Namun ada juga yang berpendapat bahwa kewajiban ditentukan bukan oleh aturan yang sudah ada, melainkan oleh situasi atau keadaan. Yang C, menggali dan membangun karakter Kristiani dan hubungan karakter dengan iman dan etika Kristen. Di sini menunjukkan bahwa karakter itu sangat penting, bukan hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat, bahkan bangsa. Karena itu, kita perlu menggali dan mencari karakter, hubungan karakter dengan iman dan etika Kristen, serta bagaimana membangun karakter. Nah, di sini kita perlu perhatikan karakter itu mempunyai beberapa konsep yang penting. Yang pertama, prinsip, nilai, kebajikan. Nah, di sini karakter merupakan apa dan siapa kita, tanpa orang lain melihat kita atau tidak. Karakterku adalah orang semacam apa atau siapa saya. Di sini juga ada macam-macam karakter dari fisik, emosional, intelektual, dan lain-lain. Yang D, sistem etika Kristen dan prinsip utamanya. Kita berbicara tentang etika. Etika, sistem etika yaitu sistem etika Kristen, sistem etika Islam, Hindu, Buddha, atau filsafati. Alkitab hanya memberi prinsip umum yang harus diaktualisasikan dalam situasi dan konteks, misalnya menghadapi masalah nilai kesetaraan gender, dari bagian manakah nilai kesetaraan gender itu diambil. Kita hukum kesetaraan gender itu bukan mempunyai prinsip bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan menurut gambarnya dan mereka diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Karena keduanya diciptakan segambar dan sebaliknya, manusia laki-laki maupun perempuan serta sederajat, jadi ada kesetaraan gender atau equality atau kesama derajatan manusia laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki bisa mengandung dan laki-laki tentu tidak bisa mengandung dan melahirkan. Mengandung dan melahirkan adalah kuadrat dan tidak ada kaitannya dengan perbedaan derajat. 10 perintah Tuhan memuat larangan-larangan dan bisa menganggap sebagai hukum-hukum kalau dibaca dari kacamata Perjanjian Baru. Dekalog tetap merupakan acuan moral dan karakter orang percaya. Walaupun Tuhan Yesus memperbaharuinya dengan mengatakan bahwa hanya ada satu hukum utama, yaitu hukum kasih, baiklah kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia, atau lebih akurat dikatakan, kasih kepada Allah melalui kasih kepada sesama dan pemeliharaan terhadap ciptaan Allah. Yang E, etika teologis dan etika filsafati. Nah, etika adalah ilmu mempelajari norma-norma bagaimana ukuran untuk menilai perilaku dan motivasi manusia, apakah baik atau tidak. Pertanyaannya adalah, dari manakah sumber norma manusia itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada 2 kategori jawaban. Yang pertama, dari Allah atau yang dianggap Tuhan. Yang kedua, dari manusia sendiri melalui kontrak dan sosial atau penalarannya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan etika teologis. Etika teologis adalah sistem etika yang sumber normanya dipercaya berasal dari Tuhan atau tidak-tidaknya lahir dari asumsi teologis baik tentang Tuhan dan manusia yang sumber utamanya dari Alkitab Suci. Memang secara orang percaya menggunakan kitab suci untuk menyimpulkan nilai moral sebagai norma etis berbeda antara satu orang atau kelompok. Bagi sistem etika Kristen, acuan utamanya adalah pada tokoh dan teladan Kristus itu sendiri. Melalui ajaran-ajarannya, terutama melalui contoh kehidupannya, karakter yang ideal sesuai kehendak Allah terwujud dan tercermin dalam keseluruhan hidupnya. Jadi apa yang sudah dijelaskan di atas, tidak ada etika Kristen dan karakter Kristen atau tidak dikaitkan dengan Yesus Kristus baik melalui ajarannya dan teladannya. Yang kedua, etika filsafati. Etika filsafati itu etika yang dibangun atas dasar pemikiran
filsafati manusia maupun berdasarkan kontrak sosial. Etika filsafati ini sudah ada sejak dulu, bahkan setiap kebudayaan melahirkan sistem nilai yang menjadi norma, perilaku, dan motivasi yang baik. Yang bermaksud dalam kategori etika filsafati adalah positisme, hedonisme, utilitarisme, dan lain-lain. Dalam kaitan dengan etika filsafati, di manakah letak sistem etika Kristen itu? Apakah sistem etika Kristen hanya menjadikan kitab suci agama atau Alkitab sebagai sumber satu-satunya? Sebagai suatu sistem dibutuhkan koherensi dan penalaran, sehingga pasti butuh penalaran filsafati juga, walaupun etika Kristen tidak bisa dikatakan sebagai produk penalaran manusia saja. Nah, di sini ada rangkuman dari materi agama tanpa dimensi etis atau karakter hampir tidak ada fungsi dan signifikan bagi manusia dan dunia ciptaan Tuhan. Dan mungkin hanya berfungsi memberi penghiburan di kala duka. Diharapkan di kala putus asa sambil mengiring orang masuk surga. Prinsip-prinsip bagaimana prinsip-prinsip tersebut dibangun etika juga kurang berguna bila suatu sistem etika tidak memberi perangkat penuntun untuk bertindak kontrak. Etika Kristen sebagai suatu sistem memang menjadi seperangkat penuntun untuk bertindak secara moral di tengah-tengah nilai-nilai yang bertabrakan di sana, yang membuat manusia bingung. Sudah tentu etika Kristen bukan satu-satunya penuntun yang berlaku di masyarakat, karena masing-masing sistem etika menawarkan penuntun. Meski sumber penuntun moral itu adalah Alkitab dan tersebar di mana-mana. Ada prinsip-prinsip utama yang menjadi kaidah kencananya, yaitu yang terdapat dalam hukum kasih. Kasih kepada Allah melalui kasih kepada sesama dan alam ciptaan Tuhan. Bisa juga sumber penuntun moral diambil dari kata-kata Tuhan Yesus, bagaimana kamu dikehendaki supaya orang berbuat baik kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Pada akhirnya etika dan moralitas harus menunjukkan kebajikan yang kemudian melalui pendidikan membangun karakter yang baik, sehingga tujuan pendidikan semua untuk menjadi hana didik atau smart and good, menjadi suatu kenyataan yang pada gilirannya menyumbang untuk menjadikan bangsa dan masyarakat ini berkarakter. Terima kasih. Ibu. Apakah ada yang lagi sharing itu? Review kok keluarnya tampilannya begini ya, Mbak? Di tempat kalian tampilannya seperti apa? Full atau? Tampilannya bisa full layar nggak? Halo, apakah terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Oke, sudah. Oke. Baik, terima kasih buat siapa tadi? Tadi siapa yang bicara? Dari Yeni ya. Yeni sudah, terima kasih. Sekarang saya masuk, sebentar saya cek nilainya dulu, daftar namanya. Yeni sudah. Bentar. Di sini ada Betaria Aditya. Sudah siap, Betaria? Sudah, Bu. Oke, dipersilahkan. Summary bab 4,
etika dan pembentukan karakter Kristiani. Menelusuri pengertian etika dan moralitas. Kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos atau ta etika. Kata ethos berarti kebiasaan atau adat sesuai kebiasaan yang dianggap baik. Sedangkan ethos dan etikos lebih berarti kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati yang menyertai seseorang terdorong untuk melakukan suatu perbuatan. Membangun norma untuk membuat penilaian moral. Ada dua kategori teori yang berbeda, yakni oleh filsuf moral disebut teori teologis dan teori deontologis. Pada Wagner 1991 sampai 1-13. Teori teologis adalah teori yang berpendapat bahwa kebaikan atau kebenaran itu ditentukan oleh tujuan yang baik. Telos sama dengan tujuan. Jadi, kalau seseorang mempunyai tujuan yang baik dan mendorong suatu tindakan apapun, itu pasti dinilai baik karena tujuannya baik. Dalam hal ini ada dua subteori yang dinamakan etika egoisme dan etika universalisme. Etika egoisme berpendapat bahwa tujuan yang baik adalah bagi pelakunya, walaupun tujuan yang baik untuk diri sendiri atau kelompok tidak selalu jahat atau buruk. Teori ini bisa melahirkan suatu sistem etika yang disebut hedonisme, yakni kenikmatan hidup dengan prinsip nikmatilah hidup ini selagi masih hidup, besok Anda akan mati dan tidak ada apa-apa lagi yang bisa dinikmati. Etika universalisme adalah teori etika yang berpendapat bahwa kebenaran atau kebaikan itu ditentukan oleh tujuan yang baik atau jumlah terbesar. Contohnya, kebijakan pemerintah untuk kepentingan orang banyak yang mengorbankan kepentingan pribadi dan jumlah orang yang lebih sedikit. Teori deontologis adalah pada prinsip berpendapat bahwa suatu tindakan itu baik bila memenuhi kewajiban moral. Deon sama dengan kewajiban. Kalau kewajiban itu ditentukan oleh aturan yang sudah ada, teori ini disebut deontologis aturan. Untuk itu, kebanyakan etika yang bersifat legalistik yang didasarkan pada legalisme termasuk dalam teori ini. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa kewajiban ditentukan bukan oleh aturan yang sudah ada, melainkan oleh situasi atau keadaan. Teori ini disebut deontologis tindakan. Dalam hal ini, kita mendapatkan contoh sistem etika yang dikenal dengan nama etika situasi, yang dikembangkan oleh Joseph Fletcher. Menggali dan membangun karakter Kristiani dan hubungan karakter dengan iman dan etika Kristen. Bill Hybels sebagai seorang pendeta mengatakan karaktermu adalah siapa Anda ketika tidak seorang pun melihatmu. Maksudnya adalah Anda harus tetap jujur bahkan ketika tidak seorang pun tahu apa yang Anda lakukan. Anda yang mengambilnya karena karakter Anda selalu bersama Anda, yakni karakter kejujuran itu. Yang terutama adalah karakter moral. Ada macam-macam karakter, yaitu fisik, emosional, intelektual, dan lain-lain. Yang terutama adalah karakter moral memiliki beberapa konsep karakter moral dan etis sebagai berikut. Prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan kebajikan-kebajikan. Pertama, prinsip-prinsip moral berfungsi sebagai penuntun tindakan yang menentukan hal benar apa yang harus dilakukan ataupun sebaliknya. Sama seperti engkau suka orang lain, perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain, kata Yesus pada Lukas 6 ayat 31. Yang kedua, nilai-nilai menunjukkan fakta bahwa kita menganggap atau memandang atribut tertentu dari karakter kita sebagai layak atau penting bagi kita. Sebagai hal yang kita setujui. Ketiga, kebajikan-kebajikan pada dasarnya bukan sekedar values, yakni ciri-ciri yang kita rasakan berguna atau layak. Tetapi kekuatan-kekuatan yang merupakan kemampuan yang real untuk mencapai sesuatu yang baik.
virtus adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kehidupan yang baik. Kebajikan-kebajikan tidak sekedar komponen pada pengalaman hidup, tetapi sudah menjadi kebiasaan, kecenderungan, dan watak yang terus-menerus. Ketika bermacam-macam tantangan yang muncul, kita tidak hanya berkonsultasi dengan prinsip-prinsip dan nilai, tetapi kita mempunyai kecenderungan dan keinginan untuk bereaksi dengan kebaikan, keadilan, atau dengan kebajikan-kebajikan lain yang tepat. Kita juga memperoleh keterampilan dan kemampuan untuk bertindak dengan cara yang tepat. Gill kembali menegaskan perlu memahami konsep hati di dalam bagi mereka yang percaya akan Alkitab sebagai firman Tuhan. Hati adalah pusat mengontrol kehidupan seseorang. Hati kita adalah hakikat paling tinggi, paling inti dari keberadaan kita, dari jiwa kita, dan menjadi pusat mengontrol karakter kita. Hati menjadi sumber mata air dari motivasi dan perilaku kita. Kita dapat melihat betapa dekat hubungannya dengan karakter kita dalam membangun dan kembali membangun karakter kita. Hati kita harus terkait dengan hati baru dan hidup baru yang dijanjikan Allah. Sistem etika Kristen dan prinsip utamanya. Etika Kristen yakni ilmu yang mempelajari norma-norma yang digunakan oleh orang Kristen untuk menilai tindakan dan motivasi manusia itu dapat dikatakan baik, benar, dan bertanggung jawab atau sebaliknya. Untuk itu, acuannya adalah kitab suci Alkitab yang dipercayai sebagai standar bagi kepercayaan dan perilaku atau motivasi orang Kristen. Dekalog atau 10 perintah Allah memuat larangan dan dianggap sebagai hukum-hukum. Walaupun Tuhan Yesus memperbaruinya dengan mengatakan bahwa ada satu hukum utama yakni hukum kasih. Baik kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Tanpa kasih, ketaatan terhadap ke-10 hukum itu akan kehilangan roh dan dapat mengorbankan esensinya, yakni kasih. Kasih lebih dari sekedar tidak melakukan kepada orang lain apa yang tidak kita suka orang lain lakukan kepada kita, melainkan terutama sebuah prinsip sama seperti kita. Suka orang lain lakukan kepada kita, demikianlah juga kita melakukan kepada orang lain. Jika kaidah ini diambil dari Matius 22 ayat 37-40 tentang hukum kasih dan Lukas 6 ayat 31 sebagai prinsip utamanya. Keduanya tidak hanya berprinsip abstrak di luar diri manusia, melainkan harus ditumbuh kembangkan sehingga terjalin dalam pengalaman keseharian manusia. Itulah yang menjadi dasar karakter Kristiani. Kasih adalah melakukan apa yang terbaik bagi yang dikasihi. Etika teologis dan etika filsafati. Berikut ini ada deskripsi tentang etika teologis dan filsafati. Etika teologis adalah sistem etika yang sumber normanya dipercayai berasal dari Tuhan atau setidak-tidaknya lahir dari asumsi-asumsi teologis baik tentang Tuhan dan manusia yang sumber utamanya dari kitab suci masing-masing agama. Sistem etika Kristen acuan utamanya adalah para tokoh dan teladan Kristus sendiri melalui ajaran-ajarannya, terutama melalui contoh kehidupannya. Karakter yang ideal sesuai kehendak Allah terwujud dan tercermin dalam keseluruhan hidupnya. Jadi tidak ada etika Kristen dan karakter Kristen kalau tidak dikaitkan dengan Yesus Kristus, baik melalui ajarannya dan teladannya. Etika filsafati adalah etika yang dibangun atas dasar pemikiran filsafati manusia maupun berdasarkan kontrak sosial. Etika filsafati ini sudah ada sejak dulu, bahkan setiap kebudayaan melahirkan sistem nilai yang menjadi norma perilaku dan motivasi yang baik. Yang masuk dalam kategori etika filsafati adalah positivisme, hedonisme, utilitarisme, dan lain-lain. Sebagai suatu sistem, dibutuhkan koherensi dan penalaran, sehingga butuh penalaran filsafati juga
walaupun etika Kristen tidak bisa dikatakan sebagai produk penalaran manusia saja. Bila produk ini penalaran manusia saja, etika Kristen kekurangan daya pendorong untuk dilakukan. Terima kasih. Sudah, Bu. Terima kasih, Betaria. Kita lanjut ke, bentar ya, saya cek dulu. Kepada Maria Leona. Ada Maria? Ada kan ya? Maria Leona, iya. Bisa on cam. Oke, dipersilakan buat Maria Leona. Maaf Ibu, mungkin habis azan aja ya Bu, soalnya depan rumah saya dekatan dengan masjid. Sama, di sini juga dengar kan? Ya dengar kan? Nah, teman saya juga kedengaran kan? Lagi kenceng. Ya udah, ditunggu ya. Biar ini aja. Sampai selesai azan dulu ya. Baik Bu, terima kasih. Apakah bisa dilanjut? Maria? Dia Maria ya. Ya baik Bu. Oke. Dipersilakan ya. Ya Bu. Baik, selamat malam semuanya. Pada ini saya akan mempresentasikan pertemuan keempat kemarin pada bab 4, yaitu etika pembentukan karakter Kristiani. Hal-hal yang akan dibahas dalam bab ini adalah pengertian etika dan moralitas,
teori-teori yang berkaitan dengan bagaimana orang membangun nilai sebagai standar atau norma, menilai perilaku dan motivasi manusia. Selanjutnya, kita akan menelusuri pengertian etika dan moralitas. Kata etika muncul pertama kali dalam buku Etika Nicomedia yang dikarang oleh Aristoteles, seorang ahli filsafat Yunani. Dari buku itu, kata etika menjadi istilah teknis untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari atau menyelidiki soal kaidah-kaidah dalam rangka mengukur perilaku dan perbuatan manusia. Selanjutnya, etika didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari nilai-nilai atau norma-norma sebagai dasar untuk menilai perilaku dan motivasi manusia. Itu dikatakan baik, benar, bertanggung jawab, atau sebaliknya. Selanjutnya, membangun norma untuk membuat penilaian moral. Ada dua kategori teori yang berbeda, yakni yang oleh filsuf moral disebut teori teleologis dan teori deontologis. Satu, teori teleologis. Teori teologis adalah teori yang berpendapat bahwa kebaikan atau kebenaran itu ditentukan oleh tujuan yang baik. Jadi, kalau seseorang mempunyai tujuan yang baik yang mendorong untuk suatu tindakan, apapun tindakan itu pasti dinilai baik, karena tujuannya adalah baik. Dua, teori deontologis. Teori deontologis pada prinsipnya berpendapat bahwa suatu tindakan itu baik bila memenuhi kewajiban moral. Untuk teori ini pun terbagi dua bagian lagi, berkaitan dengan kewajiban itu siapa yang menentukan. Kalau kewajiban itu ditentukan oleh aturan-aturan yang sudah ada teori itu, disebut sebagai deontologis aturan. Untuk itu, kebanyakan etika yang bersifat legalistik, yang didasarkan pada legalisme termasuk dalam teori ini. Selanjutnya, menggali dan membangun karakter Kristiani dan hubungan karakter dengan iman dan etika Kristen. Teologi-teologi yang lebih awal memandang penggenapan dari pengharapan eskakologis melulu merupakan tindakan dan karunia Allah. Jadi, pengharapan itu menjadi kekuatan penggerak sejarah untuk mewujudkan apa yang diharapkan kini dan di sini, atau dalam bahasa Moltmann, membawa masa depan yang diharapkan ke masa kini. Tentu saja pengharapan itu tidak melulu dengan kekuatan dan kehebatan, tetapi dalam persekutuan dengan Tuhan. Bila tidak, pengharapan Kristen akan menjadi ideologis secara peyoratif, bagaikan candu bagi mereka yang menderita ketidakadilan. Selanjutnya, sistem etika Kristen dan prinsip utamanya. Etika Kristen yakni ilmu yang mempelajari norma-norma atau nilai yang digunakan oleh orang Kristen untuk menilai tindakan dan motivasi manusia. Itu dapat dikatakan baik, benar, dan bertanggung jawab atau sebaliknya. Kasih lebih dari sekedar tidak melakukan kepada orang lain apa yang tidak kita suka orang lain lakukan kepada kita, melainkan kedua prinsip. Sama seperti kita suka orang lain lakukan kepada kita, demikianlah juga kita melakukan kepada orang lain. Jadi, kaidah kencana itu bisa kita ambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 tentang hukum kasih dan Lukas 6 ayat 31 sebagai prinsip umum. Selanjutnya, pandangan-pandangan teologi kontemporer tentang manusia dan masa depannya. Ada dua kategori jawaban. Pertama, dari Allah atau yang dianggap Tuhan. Kedua, dari manusia sendiri melalui kontak sosial atau penalarannya. Berikut ini adalah deskripsi tentang etika teologis dan filsafati. 1. Etika teologis. Etika teologis adalah sistem etika yang sumber normanya dipercayai berasal dari Tuhan atau setidaknya lahir dari asumsi-asumsi teologis baik tentang Tuhan dan manusia yang sumber utamanya dari kitab suci masing-masing agama. 2. Etika filsafati.
Etika filsafati adalah etika yang dibangun atas dasar pemikiran filsafati manusia maupun berdasarkan kontrak sosial. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Terima kasih. Maaf, Ibu, suaranya belum di. Terima kasih, Maria. Sebelum saya lanjut, saya hanya mengingatkan, dari yang hadir hari ini tuh ada yang belum ngumpulin tugas. Contohnya Jonathan Lumban, Barita. Tadi ada beberapa nama yang belum mengumpulkan tugas. Kenapa ya tugasnya nggak dikumpulin ya? Bisa disampaikan dulu? Barita, ada Jonathan Lumban. Kenapa tugasnya kenapa nggak dikumpulin? Tadi ada Jonathan kan ya? Sekarang nggak ada, Bu. Cuma ada Jonathan Daniel. Oh, Jonathan Beda lagi Daniel. orangnya. Iya. Iya, sekarang kan saya juga memanggil namanya kan dari tugas yang dikumpulkan. Makanya kan kalau itu dibuat pasti bisa disampaikan dengan baik. Saya selalu mengingatkan karena apa? Karena kalau komponen tugas ini nggak dikumpulkan, karena hasil atau effort yang teman-teman lakukan ya harus kami hargai, dan itu bentuk bahwa Anda memang memenuhi kewajiban sebagai peserta perkuliahan, ya. Oke, kita bisa lanjut. Sebentar. Charles Tambunan. Ya, Bu, saya, Bu. Bisa dipresentasikan, Mas? Ya, Bu, sebentar. Ya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bab 4. Pendahulunya, setiap hari dan setiap saat dalam kehidupan yang sadar, kita selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tentu saja pilihan-pilihan tersebut terjadi dalam berbagai bidang kehidupan seperti makan apa, pakai apa, belajar apa, pergi kemana, dan sebagainya. Dari berbagai pilihan tersebut, tidak semua pilihan berkaitan dengan masalah etika, tetapi bisa jadi dengan selera, kesukaan, atau yang lain. Pilihan dan keputusan etis tentu saja sangat penting dalam kehidupan manusia karena bukan hanya berkaitan dengan kepentingan diri sendiri, melainkan juga berkaitan dengan kepentingan orang banyak yang lain dan bahkan berkaitan dengan kelestarian alam lingkungan hidup. Seorang ahli etika yang bernama David Weigel mengatakan bahwa kini kita hidup dalam suatu masa yang sulit ketika orang tidak sepakat mengenai apa yang baik dan buruk. Bukan saja di kalangan akademisi, filsuf, tetapi juga akar rumput. Selanjutnya, menelusuri pengertian etika dan moralitas. Kata etos berarti kebiasaan atau adat, dan tentu saja yang sesuai kebiasaan dan adat dianggap baik. Sedangkan etos dan etikos lebih berarti kesusilaan, perasaan batin atau kecerundungan hati yang menyertai seseorang terdorong untuk melakukan suatu perbuatan. Di sini teori teleologis adalah teori yang berpendapat bahwa kebaikan atau kebenaran itu ditentukan oleh tujuan yang baik. Walaupun tujuan yang baik untuk diri sendiri atau kelompoknya tidak selalu jahat atau buruk, teori ini bisa melahirkan suatu sistem etika yang disebut hedonisme, yakni kenikmatan hidup dengan prinsip nikmatilah hidup ini selagi hidup, besok Anda akan mati dan tidak apa-apa lagi yang bisa dinikmati. Yang kedua, teori deontologis pada prinsipnya berpendapat bahwa suatu tindakan itu baik bila memenuhi kewajiban moral. Kalau kewajiban itu ditentukan oleh aturan-aturan yang sudah ada di teori itu disebut sebagai deontologis aturan. Di selanjutnya, sistem etika Kristen dan prinsip utamanya. Buddha atau sistem etika filsafatis seperti
utilitarisme, positifisme, dan sebagainya. Fokus tulisan ini adalah etika Kristen. Etika Kristen yakni ilmu yang mempelajari norma-norma atau nilai-nilai yang digunakan oleh orang Kristen untuk menilai tindakan dan motivasi manusia itu dapat dikatakan baik, benar, dan bertanggung jawab, atau sebaliknya. Untuk itu, acuan adalah kitab suci Alkitab yang dipercayai sebagai standar bagi kepercayaan dan perilaku atau motivasi oleh Kristen. Selanjutnya, etika teologis dan etika filsafati. Etika adalah ilmu yang mempelajari norma-norma sebagai ukuran untuk menilai perilaku dan motivasi manusia apakah baik atau tidak. Udah, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Charles. Aven juga nggak mengumpulkan tugasnya ya, Mas ya? Ada Aven tadi kayaknya ya? Ada Aven kan? Keluar juga? Ini kayaknya ada Aven. Oke. Oke, baik. Saya teruskan. Tadi sebentar. Charles ya tadi ya. Sebentar, Charles. Sebentar. Kalau gitu saya panggil cowoknya siapa aja ya? Jonathan Daniel. Jonathan Daniel, silakan. Siap, Jonathan Daniel. Halo, Jonathan bisa mendengar suara saya? Oh, Jonathan lagi di jalan. Kalau gitu saya ganti dengan Joy sudah. Gideon. Gideon Trimulyanto juga sudah ya? Sudah, Bu. Iya, udah, sebentar. Bentar. Yang cowok berapa sih nih? Samuel. Bentar. Samuel tidak mengumpulkan tugas ya? Halo Samuel. Samuel mendengar suara saya? Halo Samuel mendengar suara saya? Halo. Oke, kita lewatkan ya. Eliezer Nainggolan. Eliezer ya, Eliezer Nainggolan. Ya, baik. Oke, Ya. silakan. Eliezer ini perempuan atau laki-laki ya? Maaf, karena nggak ada wajahnya loh. Nah, kan karena nggak on cam, jadi saya kan jadi mereka-reka Eliezer oh perempuan, padahal laki-laki kan. Bisa ditampilkan on cam? Biar teman-temannya juga pada kenal Eliezer. Karena Eliezer jurusannya kan beda dengan teman-teman yang lainnya juga kan, biar saling mengenal.
Nah, oke. Nah, kan gitu teman-temannya kenal semua tuh. Rovina kenal. Rovina kenal nggak sama Eliezer? Kenal nggak dengan kenal? Kalau Angelica Sharon kenal nggak sama Eliezer? Kenal, Bu. Oh, satu kelas ya? Ini MA ya? Iya. Ah, tapi saya tanya Dewi. Dewi kenal nggak sama Eliezer? Enggak kenal, Bu. Enggak, karena nggak tahu wajahnya kan? Benar kan? Oke, lanjut. Mas Eliezer. Abang Eliezer, silahkan. Tugas pertemuan 4. Ringkasan bab 4, etika dan pembentukan karakter Kristiani. Pengertian etika dan moralitas. Apa pengertian etika dan moralitas? Kata etika berasal dari Yunani, ethos atau etika dan etika. Kata ethos berarti kebiasaan atau adat dan tentu saja yang sesuai kebiasaan dan adat dianggap baik. Sedangkan ethos dan etikos lebih berarti kesusilaan, perasaan batin, atau kecenderungan hati yang menyertai seseorang terdorong untuk melakukan sesuatu perbuatan. Menurut Verkuil 1993, 15, halaman 15, kata etika muncul pertama kali dalam buku Etika Nikomachia yang dikarang oleh Aristoteles, seorang ahli filsafat Yunani. Buku tersebut memuat kaidah-kaidah perbuatan manusia. Dari buku itu, kata etika menjadi istilah teknis khusus untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki soal kaidah dalam rangka mengukur perilaku dan perbuatan manusia. Membangun norma untuk membuat penilaian moral. Pertanyaan ini, silakan Anda mengajukan beberapa pertanyaan kritis yang berkenaan dengan cara manusia membangun norma untuk membuat penilaian moral. Misalnya, bagaimanakah cara manusia membangun kaidah atau norma penilaian moral? Pertanyaan seperti ini sebenarnya telah menggiring kita untuk studi yang lebih serius tentang penuntun penilaian moral. Pada bagian kedua, kita telah memasuki wilayah etika sebagai ilmu atau disebut filsafat moral. Bila manusia tidak harus melakukan penilaian moral atau etis, dari manakah norma penilaian itu, atau bagaimanakah norma itu dibangun? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, beralih pada beberapa teori dalam rangka membangun kaidah atau norma penilaian etis. Beberapa akan kita bahas dalam bagian ini ketika etika sebagai ilmu mempelajari norma-norma sebagai ukuran untuk menilai secara etis, menilai baik, benar, dan bertanggung jawab. Pertanyaan adalah bagaimana orang membangun normanya atau penilaian etisnya. Dalam kaitan itu maka ada dua kategori teori yang berbeda, yakni yang oleh filsuf moral disebut teori teleologis dan teori deontologis. Menurut Wagner 1991 halaman 1-13. Teori teologis adalah teori yang berpendapat bahwa kebaikan atau kebenaran itu ditentukan oleh tujuan yang baik. Telos sama dengan tujuan. Jadi kalau seseorang mempunyai tujuan yang baik yang mendorong suatu tindakan, apapun tindakan itu pasti dinilai baik karena tujuan baik. Namun muncul pertanyaan, tujuan yang baik untuk siapa? Untuk pelakunya kah atau untuk orang yang
banyak. Dalam hal ini ada dua subteori lagi yang dinamakan etika egoisme dan etika universalisme. Etika egoisme berpendapat bahwa tujuan yang baik adalah bagi pelakunya itu sendiri atau setidaknya kelompoknya, walaupun tujuan yang baik untuk diri sendiri atau kelompoknya tidak selalu jahat atau buruk. Teori ini bisa melahirkan suatu sistem etika yang disebut hedonisme, yakni kenikmatan hidup dengan prinsip nikmatilah hidup ini selagi masih hidup. Besok Anda akan mati dan tidak ada apa-apa lagi yang bisa dinikmati. Etika universalisme adalah teori etika yang berpendapat bahwa kebenaran atau kebaikan itu ditentukan oleh tujuan yang baik untuk jumlah yang terbesar. Misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah untuk kepentingan orang banyak bisa mengorbankan kepentingan pribadi dan jumlah orang yang lebih sedikit. Kita ingat akan proyek waduk Kedung Ombo, juga dengan penalaran seperti di atas. Kita berpendapat contoh sistem etika utilitarisme atau utility seperti yang dikembangkan oleh John Stuart Mill, yakni yang berprinsip bahwa tindakan yang terbaik yang membawa dampak atau kegunaan bagi jumlah terbesar itu lah yang dinilai baik, benar dan bertanggung jawab. Sedangkan teori deontologis pada prinsipnya berpendapat bahwa suatu tindakan itu baik bila memenuhi kewajiban moral. Untuk teori ini pun terbagi dua lagi berkaitan dengan kewajiban itu siapa yang menentukan. Kalau kewajiban itu ditentukan oleh aturan yang sudah ada, teori itu disebut sebagai deontologis aturan. Untuk itu kebanyakan etika yang sifat legalistik yang didasarkan pada legalisme termasuk dalam teori ini. Apakah etika-etika keagamaan yang sangat legalitas bisa dimasukkan dalam kategori ini? Namun ada yang berpendapat bahwa kewajiban ditentukan bukan oleh aturan yang sudah ada, melainkan oleh situasi keadaan. Teori ini disebut deontologis tindakan deontologis. Dalam hal ini kita mendapatkan contoh sistem etika yang dikenal dengan nama etika situasi yang dikembangkan oleh Joseph Flechter. Pertanyaan untuk didiskusikan, bagaimanakah sistem etika keagamaan yang Anda anut? Masuk dalam kategori manakah? Di manakah letak etika Kristen dalam kerangka teori di atas? Apakah orang Kristen dalam proses pertimbangan dan penilaian etis mendasarkan diri pada tujuan atau penemuan kewajiban-kewajiban moral, etis? Kalau berdasarkan tujuan yang baik, maka kebaikan untuk siapakah? Kalau berdasarkan pemenuhan kewajiban moral, dari manakah datangnya kewajiban moral itu? Apakah dari aturan-aturan moral yang sudah ada atau dari situasi yang tertentu? Silakan Anda mengajukan beberapa pertanyaan kritis. Agama tanpa dimensi etis, moral, dan karakter. Hampir tidak ada fungsi yang signifikan bagi kemanusiaan dan dunia ciptaan Tuhan. Agama mungkin hanya berfungsi memberi penghiburan di kala duka dan pengharapan di kala putus asa sambil menggiring orang masuk surga. Pada bab ini secara agak panjang lebar telah dibahas etika moral dan karakter serta kaitannya dengan iman Kristiani. Walau etika sebagai ilmu mempelajari prinsip-prinsip dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dibangun, etika juga kurang berguna bila suatu sistem etika tidak memberi seperangkat penuntun untuk bertindak konkret. Etika Kristen sebagai suatu sistem memang menjadi seperangkat penuntun untuk bertindak secara moral di tengah-tengah nilai-nilai yang bertabrakan di sana-sini yang membuat manusia bingung.
Sudah tentu etika Kristen bukan satu-satunya penuntun yang berlaku di masyarakat karena masing-masing sistem etika menawarkan penuntun. Meski sumber penuntun moral itu adalah Alkitab dan terbesarnya di mana-mana dan tersebarnya di mana-mana, ada prinsip utama yang menjadi kaidah kencananya, yakni yang terdapat dalam hukum kasih. Kasih kepada Allah melalui kasih kepada sesama dan alam ciptaan Tuhan. Bisa juga sumber penuntun moral diambil dari kata-kata Tuhan Yesus. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepada kamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Pada akhirnya etika dan moralitas harus menunjukkan kebajikan-kebajikan yang kemudian melalui pendidikan membangun karakter kebajikan-kebajikan tersebut terjalin dengan pengalaman keseharian kita. Itulah karakter yang baik sehingga tujuan pendidikan semula untuk menjadi naradidik, smart and good menjadi suatu kenyataan yang pada gilirannya menyumbang untuk menjadikan bangsa dan masyarakat ini berkarakter. Terima kasih, sudah Bu. Oke, baik. Terima kasih. Sudah 4 orang ya. Satu lagi, saya mengacak berdasarkan tugas. Itu adalah... Bentar. Angelica Sharon Juliana. Masih Ya, hadir saya, kan? Bu. Iya, oke, silakan. Shalom semuanya. Saya ingin mempresentasikan bab 4 tentang etika dan pembentukan karakter Kristiani. Bentar Mbak, bisa di on cam? Ya. Angelica jurusan MA ya? Iya, Bu. Ya, oke. Silakan. Dalam dunia orang pengikut Kristus, kita percaya bahwa kita beretika dan dapat berbuat baik, yaitu berbuat baik yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, namun dapat memberikan energi baik bagi siapapun di sekitar kita. Dari apa yang sudah kita pelajari dari kecil, bahwa tujuan kita untuk berbuat baik ialah untuk mendapatkan tempat di surga nanti. Padahal, itu merupakan pikiran yang mungkin dapat dibilang cukup sempit sebagai seorang Kristiani. Pandangan yang baik mengenai hidup beretika ialah untuk menyebarkan kasih yang sudah kita terima lebih dulu dari Tuhan Yesus. Hidup beretika akan mengarahkan kita menjadi dapat berbuat baik karena kita sudah merasakan kasih-Nya terlebih dahulu. Pengertian karakter Kristen. Karakter Kristen adalah istilah psikologis yang menunjuk kepada sifat khas yang dimiliki oleh individu yang membedakannya dari individu lainnya. Jadi, pada dasarnya, karakter adalah sifat-sifat yang melekat pada kepribadian seseorang, sedangkan Kristen adalah sebutan bagi seseorang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, karakter Kristen disebut juga sifat-sifat Kristen, yaitu kualitas rohani yang dimiliki seorang Kristen. Pembentukan karakter setiap pribadi dikenal melalui sifat-sifat yang khas baginya. Pembentukan pribadi mencakup kombinasi dari beberapa unsur yang tidak mungkin dapat dihindari, yaitu unsur pembawaan dari lahir, unsur lingkungan, dan kebiasaan. Kita mengetahui bahwa identitas orang Kristen dikenal lewat dua kualitas yang secara jelas dinyatakan sebagai garam dan terang dunia di dalam Matius 5 ayat 13 dan 14. Kedua hal ini mengacu kepada perbedaan dan pengaruh. Hal ini dapat diartikan yaitu bahwa orang Kristen secara harus memikul beban moral secara konsisten dan konsekuen. Lebih jauh ini bukan sekedar penegasan tetapi merupakan sebuah panggilan bagi orang Kristen untuk melibatkan diri dan memberi solusi dalam masalah-masalah dunia ini tanpa harus menjadi duniawi. Jika garam menjadi tawar, maka ia tidak berguna. Di dalam Matius 5 ayat 13. Dan jika terang disembunyikan di bawah gantang, maka ia tidak dapat menerangi semua orang. Di dalam Matius 5 ayat 15. Karena itu, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di dalam Matius 5 ayat 16. Oleh karenanya, perbuatan yang baik menuju kepada perbuatan baik dalam pengertian moral, kualitas, dan manfaat. Dengan demikian, perbuatan baik adalah cermin dari kualitas karakter seseorang. Di dalam hidup, etika dan Kristen bertugas untuk menyelidiki, mengoreksi, mengontrol, dan mengarahkan tentang mana yang harusnya dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Tolak ukur untuk melakukan perbuatan baik bersumber pada tirah Yesus Kristus, di mana landasan untuk berbuat baik tertuang dalam hukum Taurat. Pandangan Kristen terhadap etika yaitu yang pertama, etika dalam Kristen bersumber dari Allah Tritunggal. Yang kedua, etika dalam Kristen didasarkan pada wahyu Allah. Yang ketiga, sifatnya yang mutlak alias tidak dapat diganggu-gugat oleh manusia. Yang keempat, bersifat menentukan jalan hidup umat Kristiani. Kesimpulannya yaitu, kita sebagai orang Kristen menunjukkan etiket atau etika yang baik bagi sesama kita manusia. Meskipun berbeda agama, namun kita menunjukkan etika atau sikap yang baik itu sudah mencerminkan bagaimana kasih Kristus kepada umatnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Angelica. Ada sedikit gangguan putus-putus ya. Yang lain tadi suara ya putus-putus benar ya, gitu. Jadi makanya tadi dibaca cepat-cepat. Baik, hari ini sudah 5 ya. Nanti sisanya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tapi minggu depan itu kita adalah formatif. Jadi tidak ada presentasi. Ya. Terus mengingatkan kembali benar lagi ngomong. Mengingatkan kembali buat teman-teman modul itu sudah ditentukan oleh pemerintah ya. Kita yang buat bukan saya, juga bukan Bina Insani, tetapi oleh pemerintah. Dan pemerintah itu artinya dari Kementerian Pendidikan ya. Dan itu tentunya oleh pakar-pakar, oleh ya orang-orang yang pemahaman agamanya juga bagus, dan itu dikemas secara general. Mungkin kalau teman-teman baca ya memang umum ya, tidak menspesifikan ke agama tertentu. Terus yang kedua, mau nggak mau kita harus mengikuti itu ya. Buat teman-teman mohon dipahami, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti modul itu. Karena ini sudah instruksi pemerintah dan saya sudah menerapkan ini 3 tahun terakhir ini. Kalau dulu memang pure dari kompetensi saya sebagai yang pernah belajar pendidikan Alkitab, jadinya itu dulu versi saya. Tapi yang saat ini kita harus ikuti aturan pemerintah. Kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan di grup. Jadi tugas ini di semuanya, makanya saya minta untuk membaca. Kalau saya suapin terus, nanti teman-teman nggak pinter-pinter ya. Saya minta untuk membaca ini tadi saya perhatikan, saya simak yang disampaikan sudah bagus gitu. Artinya memang benar-benar membaca dan memang membuat dan summary-nya juga terstruktur gitu. Sehingga teman-teman juga sama-sama belajar, kita sama-sama belajar. Karena kalau kita berbicara agama kan kita sudah dari kecil sudah punya agama ya, walaupun itu agama ibu atau agama orang tua. Terus nah, materinya untuk yang hari ini, etika ini sebetulnya kita saya juga sudah buat, tetapi kan saya akan share kan setelah presentasi. Nah, memang materinya kan jatuhnya di pertemuan ke-6. Dan itu di pertemuan ke-6, teman-teman sudah bisa nanti cek lagi di e-kampus. Semua summary atau versi saya atau versi PPT, summary dari pertemuan atau topiknya etika pembentukan karakter ya. Nah, itu. Jadi, kita sama-sama belajar juga. Ya. Kenapa di dalamnya selalu ada ahli teologi, kenapa di dalamnya ada pakar-pakar orang-orang internasional atau orang-orang luar negeri, karena mereka meneliti kedalaman Alkitab juga, dan itu kita perlu belajar banyak gitu ya. Baik, adakah pertanyaan untuk pertemuan hari ini? Terima kasih untuk hari ini presentasinya sudah dipersiapkan dengan baik, usaha teman-teman juga luar biasa. Berarti untuk next berarti kita ketemu di pertemuan 9 itu untuk presentasi kembali. Ya, presentasinya nanti di pertemuan 9, minggu depan adalah formatif dan pertemuan berikutnya adalah UTS. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada,
untuk pertemuan sesi kelima ini mungkin kita cukupkan ya. Kita cukupkan. Ya, kita cukupkan. Teman-teman bisa break kembali. Jadi kalau untuk pertemuan 5 presentasi, memang di dalam tugasnya saya harus tuliskan presentasi. Karena presentasi kan sebenarnya tugas yang langsung dinilai. Tugas itu kan dinilai kan ya. Jadi presentasi adalah bentuk dari tugas. Jadi tidak ada deadline sampai minggu besok atau gimana, hari ini selesai. Kalau presentasi. Jadi ini karena apa? Karena semester antara, jadi kita harus atur seperti itu. Kalau begitu, saya akhiri ya. Tapi sebelumnya saya juga karena kita buka dengan doa dan kita akhiri pun dengan doa. Dan untuk itu saya meminta Alex Hizkia untuk bisa tutup pelajaran ini dengan doa. Silakan, Mas Alex. Untuk teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami ucap syukur padamu Bapa, kami sudah menyelesaikan Bapa pertemuan ini pendidikan agama ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas presentasi-prestasi dari teman-teman kita Bapa. Kau jaga kau rapi Bapa, kau berkati juga mereka Bapa, terlebih lagi kepada guru kami Bapa, dosen kami, dan Engkau beri dia rezeki dan berkat yang berlimpah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, nilai dan kepindahan kami Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur kepada Engkau Bapak. Haleluya, amin. Amin. Sebelum saya akhiri, saya juga perlu sampaikan ke Alex. Alex, ada tugas yang belum dikumpulkan ya? Saya kan ini bingung dari apa? Kampusnya Bu. Soalnya setiap kita mau ngupload ya selalu telat saya Bu. Soalnya kan saya juga sendiri. Seperti yang saya sampaikan tempo hari, kalau terlambat digabung di tugas berikutnya, gitu kan ya? Tugas berikutnya. Tapi tolong disampaikan di grup, Bu, tugas ini dikumpulkan. Artinya saya harus ngecek. Karena kalau tidak ada informasi, nanti saya juga kelewat juga, gitu ya. Baik Bu, nanti saya note. Ya, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, salam, dan Tuhan memberkati, dan selamat ketemu kembali minggu depan. Terima kasih semuanya. Salam. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya izin live ya.